Vaksinasi COVID-19 untuk kalangan pedagang dimulai hari ini. Proses vaksinasi di Tanah Abang di Jakarta Pusat ditinjau langsung oleh Presiden Joko Widodo. (9.791) pedagang Pasar Tanah Abang masuk dalam daftar penerima vaksin. Pedagang yang menerima vaksin sebelumnya mendapatkan kupon dari PD Pasar Jaya dan Kementerian Kesehatan. Kupon memuat waktu pelaksanaan vaksin, lokasi hingga berkas yang harus diikutsertakan. Tahap vaksinasi para pedagang yang dimulai hari ini menargetkan 1.000 hingga 2.000 pedagang. Presiden Joko Widodo memantau proses pemberian vaksin di lantai 12 Pasar Tanah Abang. Dan hari ini kita lakukan di Pasar Tanah Abang. Tadi bisa kita lihat semuanya berjalan dengan baik. Manajemen lapangannya sangat baik. Kita harapkan para pekerja publik, selain publik, baik itu aparat keamanan, para pedagang pasar, wartawan, atlet, juga pekerja-pekerja di toko dan mall, semuanya akan divaksinasi. Vaksinasi terhadap pedagang di Pasar Tanah Abang akan dilaksanakan selama 6 hari ke depan. Vaksinasi khusus pedagang merupakan vaksinasi tahap kedua, setelah sebelumnya tahap 1 diberikan kepada petugas dan tenaga kesehatan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terhitung hari ini hingga Mei mendatang vaksinasi tahap 2 akan berjalan. Rekan saya Stefani akan menyampaikan berbagai tahapan vaksinasi dan sanksi bagi warga yang menolak. Stefani. Ya, terima kasih Abraham. Ya, pemirsa, sejak vaksin Sinovac tiba di Indonesia, pemerintah menyatakan bahwa vaksinasi COVID-19 akan dibagi dalam 4 tahapan. Kita akan lihat bagaimana tahapan vaksinasi tahap 1 dan kedua yang sudah dimulai saat ini. Ya, kita lihat untuk sasaran vaksinasi tahap 1 adalah bagi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang yang tentunya menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19 dan dinilai sangat rentan terkena virus COVID-19. Target ada 1,3 juta jiwa tenaga kesehatan yang mendapat prioritas vaksinasi di tahap pertama, di mana vaksinasi tahap pertama ini sudah dimulai sejak bulan Januari 2021 lalu, artinya sudah hampir 2 bulan berjalan dan masih akan terus diteruskan hingga April 2021. Nah, di tengah periode vaksinasi tahap pertama ini, tepat pada hari ini, vaksinasi tahap kedua juga sudah dimulai, tepatnya hari ini yaitu tanggal 17 Februari 2021. Nah, untuk vaksinasi tahap kedua ini sasarannya adalah untuk pekerja publik dan lansia. Kita juga lihat bahwa di Jakarta sendiri vaksinasi tahap 2 ini diawali kepada para pedagang di Pasar Tanah Abang yang dinilai tentunya banyak berinteraksi dengan masyarakat, sehingga juga dinilai rentan dengan virus COVID-19. Target jumlah penerima di tahap kedua ini adalah 38,5 juta jiwa. Dan untuk periode vaksinasi tahap kedua ini ditargetkan berlangsung sejak 17 Februari hingga bulan Mei 2021. Nah, tentunya ada beberapa sanksi yang sudah disiapkan pemerintah bagi warga yang menjadi sasaran vaksin namun menolaknya. Di antaranya Perpres nomor 14 tahun 2021, pemerintah memberikan sanksi berupa pencabutan bantuan sosial bagi masyarakat penerima vaksin yang menolak vaksinasi COVID-19. Perpres ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menetapkan aturan lanjutan. Salah satunya di Jakarta, provinsi yang sudah menetapkan denda tambahan bagi warga yang menolak vaksinasi COVID-19, di mana di DKI Jakarta berdasarkan Perda COVID-19 nomor 2, warga yang menolak COVID-19 akan mendapatkan denda senilai 5 juta rupiah. Jadi warga akan mendapatkan 2 sanksi sekaligus, yaitu pencabutan bansos dan juga denda 5 juta rupiah jika menolak vaksinasi COVID-19. Ya, Abraham, tentunya hari ini merupakan hari pertama vaksinasi tahap kedua diberlakukan. Dimulai dari Pasar Tanah Abang, ada 9.000 targetnya, namun realisasinya hari ini ditargetkan 1.000 sampai 20.000 para pedagang di sana. Karena disinyalir bahwa di sana sangat rentan terjadi transmisi ataupun infeksi virus corona. Terkait penanganan COVID-19 di masa vaksinasi tahap kedua ini, sudah bergabung juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito. Assalamualaikum, selamat sore, Prof. Wiku. Cek 1, 2, 3. Prof. Wiku, selamat sore.
Ya, selamat sore. Prof Wiku, bisa mendengarkan suara kami dari studio, ada Abraham dan Stefani, Prof? Ya, bisa. Ya, langsung saja ya, Prof. Bagaimana realisasi tahap kedua ini dijalankan per hari ini, Prof? Ya, hari ini kan baru mulai, jadi kita harapkan berjalan dengan lancar dan animo dari masyarakat juga diharapkan tinggi dalam vaksinasi ini. Dan dengan demikian akan makin banyak orang yang bisa divaksinasi sehingga upaya untuk terciptanya herd immunity bisa dicapai juga nantinya apabila sudah banyak masyarakat yang divaksinasi. Iya, Prof. Wiku bisa dijelaskan lagi untuk vaksinasi tahap kedua bagi pelayan publik, siapa saja target penerimanya? Kita sudah lihat tadi pagi, salah satunya adalah kepada para pedagang. Siapa lagi akan menjadi prioritas menerima vaksin di tahap 2 ini? Ya, pelayan publik ini kan macam-macam ya, banyak ya. Jadi pegawai pemerintah yang berhadapan dengan masyarakat, TNI, Polri, pegawai negeri sipil, dan juga seperti pedagang, pokoknya yang berinteraksi dengan publik cukup tinggi, itulah yang akan kita vaksinasi untuk memastikan bahwa risiko yang mereka terima menjadi terlindungi dari adanya vaksinasi ini. Kan targetnya cukup besar ya, Prof, ya, 38,5 juta dalam rentang waktu kurang dari 4 bulan. Bagaimana ini bisa dicapai, Prof? Ya, tentunya target yang besar itu tentunya juga dari animo masyarakat juga yang tinggi. Kalau kita lihat sebenarnya dengan sosialisasi yang ada, cukup banyak anggota masyarakat yang antusias untuk mengikuti vaksinasi. Dan kita contohkan juga dari para pejabat publik dan juga ada artis yang ikut, semuanya berjalan dengan lancar. Jadi harapannya dengan menjalankan proses vaksinasi seperti di tempat publik di Pasar Tanah Abang ini, salah satu cara kita untuk bisa memastikan jumlah orang yang divaksinasi bisa tercapai dengan lebih cepat. Agar tidak molor, mekanisme seperti apa alternatifnya, Prof? Apakah memang harus di tempat publik, kemudian rumah sakit rujukan, atau ada mekanisme lain yang disiapkan? Ya, sementara ini mekanisme yang dilakukan adalah di tempat-tempat publik. Tetapi tentunya ada tempat-tempat lain yang bisa dikembangkan nantinya sesuai dengan keadaan di daerah masing-masing, sehingga pelaksanaannya menjadi lebih mudah. Selain di fasilitas pelayanan kesehatan, juga bisa di fasilitas publik. Iya, Prof. Bagaimana kemudian masyarakat bisa mengetahui apakah dirinya ini masuk dalam vaksinasi tahap kedua ini? Apakah ada semacam SMS atau notifikasi yang diberikan kepada calon penerima vaksin? Ya, pemerintah pasti akan memberikan informasi kepada kelompok-kelompok yang menjadi target vaksinasi sesuai dengan areanya, sesuai dengan lingkup profesinya. Dan nanti akan diinformasikan kepada publik sesuai dengan waktu dan tempat vaksinasinya. Oke, untuk pendataan ini sendiri seperti apa, Prof? Apakah dimulai dari kerelaan pendataannya atau langsung instruksi yang disampaikan kepada calon-calon penerima, atau seperti apa teknisnya, Prof? Ya, jadi pendataannya kan kita juga ada data-data dari BPJS, dari Dukcapil, dan juga dari kementerian lembaga lainnya, sehingga seluruh data masyarakat sebenarnya sudah ada. Dan prioritas tentunya akan dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan wilayah dan kelompok masyarakatnya. Prof, terakhir kami ingin update untuk vaksinasi tahap 1 bagi tenaga kesehatan sudah berapa persen sejauh ini? Angka detailnya saya belum baca per hari ini, tetapi pada prinsipnya sudah sesuai dengan target yang kita harapkan. Baik, terima kasih Prof. Wiku Adhisa Smito, juru bicara Satgas COVID-19 sudah bergabung bersama kami di ini sore. Pemirsa, vaksinasi tahap kedua dimulai hari ini. Vaksinasi diberikan kepada pekerja publik serta lansia usia 60 tahun ke atas. Di DKI Jakarta, bagi warga yang menolak vaksin bersiap menerima denda 5 juta rupiah. Vaksinasi tahap kedua dimulai hari ini. Total sasaran vaksinasi tahap kedua mencapai 38,5 juta jiwa yang terdiri dari 16,9 juta pekerja publik dan 21,5 juta lansia. Program ini diharapkan selesai bulan Mei 2021.
Program vaksinasi tidak hanya menjadi perhatian pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahkan menerapkan denda hingga 5 juta rupiah bagi warga yang tercatat penerima vaksin tapi menolaknya. Sanksi berlapis dari pencabutan bantuan sosial dan denda menimbulkan pro kontra. Sebagian pihak menyatakan denda penolak vaksin tidak efektif karena vaksinasi merupakan pilihan dan hak setiap orang. Lewat Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021, Presiden mengeluarkan aturan tentang pengadaan vaksin serta vaksinasi COVID-19. Dalam Perpres tersebut tertuang aturan dan sanksi bagi mereka yang menolak vaksinasi COVID-19. Sanksi berupa denda hingga ancaman penghentian bantuan sosial serta layanan administrasi bagi para pelanggar. Selain sanksi denda dan penghentian bansos, warga yang menolak vaksinasi juga akan diproses hukum karena dianggap melawan undang-undang tentang wabah penyakit menular. Proses hukum ini akan diserahkan kepada kebijakan pemerintah daerah setempat. Langkah tegas ini diambil pemerintah untuk menyukseskan program nasional vaksinasi yang dianggap paling efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19 di tanah air. Selama pandemi, pemerintah telah menggelontorkan anggaran untuk bantuan sosial bagi warga terdampak pandemi. Di antaranya melalui program Keluarga Harapan yang menyasar 10 juta keluarga terdampak pandemi. Selain itu, ada juga bantuan sembako bagi 18,8 juta keluarga terdampak, serta bantuan sosial tunai sebesar Rp300.000 per bulan bagi 10 juta keluarga terdampak pandemi. Presiden dan sejumlah menteri serta kepala daerah serta tenaga kesehatan telah menjalani vaksinasi COVID-19. Sementara bagi warga, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 direncanakan akan dimulai pada pertengahan hingga akhir Februari 2021. Tim Liputan iNews melaporkan. Sanksi bagi penolak vaksinasi masih menjadi kontroversi. Kami akan bahas bersama Wakil Ketua Komisi 9 DPR Fraksi Partai Golkar Emmanuel Melkiades Lakalena dan pakar hukum Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar. Selamat sore Pak Melki dan Pak Fikar. Selamat sore. Yang pertama saya ke Pak Melki. Pak Melki, langsung saja apakah perlu kemudian sampai diberikan sanksi denda 5 juta rupiah bagi warga di DKI Jakarta khususnya yang menolak untuk divaksinasi? Hal ini sudah pernah kami bahas dalam rapat antara Menteri Kesehatan dengan Komisi 9. Waktu itu kami sudah memberikan catatan demikian bahwa terkait dengan vaksinasi ini, pilihan untuk memberikan sanksi itu adalah pilihan yang terakhir. Kita harus mengedepankan edukasi dan persuasi kepada masyarakat, sehingga mereka kemudian bisa secara sukarela dengan kesadaran juga untuk mengikuti program vaksinasi ini. Karena kami sangat yakin bahwa sejauh masyarakat diberitahu, diedukasi dengan benar, dipersuasi dengan baik, dan apalagi untuk kesehatan dirinya, keluarga dan lingkungannya, tentu mereka pasti akan dengan sukarela ikut jika mereka diberitahu. Sehingga kami meminta kepada Menteri Kesehatan agar pemerintah mengedepankan untuk melakukan proses dialog dan jangan mengedepankan pemberian sanksi. Gitu. Oke, jadi sanksi denda ini harapannya menjadi opsi terakhir ya Pak Melki? Betul. Apa kemudian yang perlu dilakukan pemerintah, juga pemerintah daerah untuk meyakinkan masyarakat supaya tidak perlu sampai ada pemberian sanksi denda? Kan sederhananya begini ya. Kan pasti data penerima vaksin sudah dimiliki pemerintah. Nah, data penerima vaksin ini kan tinggal dikonfirmasi. Dari yang sudah terdata ini, misalnya setiap RT RW mendata bahwa dari data yang ada di RT RW masing-masing itu, siapa saja yang memang sudah menerima dan dengan kesadaran untuk mengikuti vaksin dan vaksinasi. Nah, ada juga tentu kategori yang mungkin perlu diberikan penjelasan berikutnya. Artinya mesti ada pendekatan tersendiri. Ada juga yang mungkin memang tidak mau untuk menjadi penerima vaksin. Nah, pendekatan buat yang masih belum tahu atau masih ragu-ragu tentu berbeda. Dan pendekatan buat orang yang memang nyata-nyata tidak mau mengikuti vaksin juga tentu berbeda. Nah, data itu yang harus kemudian dimiliki oleh pemerintah, khususnya melalui RT RW,
Sehingga pendekatan edukasi dan persuasi tadi itu dan dialogis itu menjadi pendekatan yang diutamakan. Dan kalau saya melihat bahwa kalau kita memakai pendekatan seperti ini, sebenarnya bisa akan terdata dengan mudah oleh RT RW, warga-warganya siapa saja yang memang nyata-nyata tidak mengikuti proses vaksinasi ini. Nah, itu yang kemudian kalau memang andai kata masih melawan, nah itu yang perlu diberikan sanksi gitu. Artinya Anda tetap sepakat untuk diberikan sanksi, mode ancaman pencabutan bansos termasuk denda 5 juta rupiah, Bung Melki? Sekali lagi tadi yang saya bilang itu kan kita perlu adakan proses edukasi, persuasi dan dialog dulu, ya. Jadi kalau itu belum kita lakukan, langsung kita kedepankan sanksi, kita harus memahami psikologi masyarakat kita yang kalau seperti itu nanti mereka nanti malah menantang. Nah, tapi kalau dengan diedukasi, diberitahu, diajak, dipersuasi, kalau paling itu kepentingan kesehatannya yang bersangkutan, keluarga dan lingkungannya, mestinya kalau normal kan mau dong. Ya, jelas. Di sana untuk proses edukasi, persuasi kan butuh perangkat yang lebih luas, butuh waktu yang lebih lama sebelum kita berkejaran dengan angka infeksi yang terus PPKM ini kan berbasis mikro ya. Kita punya PPKM berbasis mikro. Nah, RT RW itu yang diperdayakan. Yang memiliki data tentang bagaimana respon dari masyarakat di setiap daerah level terkecil RT RW itu ya kan kepala ketua RT ketua RW. Betul. Nah, dia yang bisa memberikan data dari warga yang ada di RT RW-nya dia itu. Setelah dia melakukan proses dialogis itu bisa ketahuan datanya. Saya sih berharap bahwa semua RT dan RW memiliki literasi yang mumpuni soal petunjuk teknis bagaimana untuk memberikan edukasi kepada masyarakatnya. Jangan-jangan, mohon maaf, banyak warga yang jauh lebih pintar, jauh memilih opsi lain. Begitu. Tapi kita dengarkan tanggapan lain dulu ya, Bung Melki. Nanti saya ke Anda agar ada kita masih bicara soal sistem kan. Kalau sistem kita sudah terbangun dengan model Satgas yang dibuat dengan skala mikro seperti yang sudah menjadi kebijakan Presiden, kebijakan KPCPN oleh Pak Erlangga Hartarto dan sampai level bawah, itu yang kita kerjakan. Nah, nanti kalau ada kekurangannya kan bisa dibantu oleh berbagai unsur Satgas membantu RT. Bung Melki, kita dengarkan pandangan ahli hukum soal ini ya. Pandangan ahli hukum diperlukan karena saya ingin tahu bagaimana pandangan Bung Abdul Fikar Hajar soal ini antara hak masyarakat yang disebutkan untuk menerima pelayanan kesehatan sebagai opsional begitu dengan benang tipis pembedanya dengan upaya menghalang-halangi penanggulangan kesehatan apabila menolak vaksin sehingga layak untuk diberikan sanksi. Halo. Ya, Pak Fikar. Ya, sanksi atau pembalasan terhadap pembangkangan gitu ya, itu biasanya di dalam hukum itu kalau ada kepentingan umum yang terlanggar gitu ya. Kalau ada kepentingan umum yang terlanggar itu baru tepat dikenakan sanksi gitu. Nah, dalam konteks vaksinasi saya kira ini kan untuk penanggulangan penyakit secara keseluruhan gitu. Dan ini betul tadi Pak Melki, tugas pemerintahlah sebenarnya untuk memberi penyadaran kepada masyarakat gitu. Nah, kan juga tidak semua orang cocok diberi vaksin gitu. Artinya secara kedokteran, secara kesehatan, mungkin ada juga orang-orang yang secara kesehatan atau itu tidak bisa divaksin gitu. Nah, itu juga yang harus dipikirkan gitu. Nah, tetapi bahwa ada sanksi gitu ya, saya kira sih itu hal yang biasa gitu ya, yang biasa. Tetapi penerapan sanksinya itu tidak bisa langsung dilakukan kepada masyarakat. Karena begini, meskipun ini keadaan darurat pandemi gitu ya, sebenarnya kan belum dinyatakan sebagai satu keadaan yang penerapan umpamanya karantina gitu ya. Tapi tidak sehingga tidak bisa penerapan pidana yang ada di undang-undang karantina gitu. Bung Fikar, saya ingin Anda membahas bagaimana soal pilihan masyarakat untuk menolak vaksin. Kalau kita pelajari kan umum, biasanya mereka tidak percaya vaksin, jangankan vaksin. COVID-19 pun mereka banyak yang belum percaya.
Itu yang pertama. Yang kedua, opsi mereka untuk memilih jenis vaksin yang mereka akan gunakan begitu. Karena kita tahu kan ada varian-variannya begitu. Lantas apakah mereka yang menolak ini dengan pertimbangan-pertimbangan yang dimaksud bisa dikenakan pidana termasuk denda 5 juta rupiah? Gini, kalau kembali kepada Undang-Undang Kesehatan, sebenarnya jenis pelayanan kesehatan itu menjadi hak sebenarnya. Hak masyarakat gitu. Betul, untuk memilih pelayanan kesehatan. Itu diatur undang-undang ya? Betul, itu ada di pasal 5 Undang-Undang Kesehatan itu diatur seperti itu. Nah, sekarang kan soalnya itu tadi ya, apakah seperti yang Anda bilang tadi, apakah orang ada yang cocok pengobatan itu lewat vaksin dan sebagainya? Itu satu. Yang kedua, kan kita lihat juga anggota DPR yang secara terang-terangan menolak divaksin umpamanya. Iya. Dan siapa namanya lupa saya. Ya. Nah, itu artinya ada pertimbangan tertentu juga. Nah, seperti yang Anda bilang tadi, mungkin dia nggak cocok dengan vaksin A, gitu. Tapi dia ingin vaksin B, gitu. Nah, karena itu saya bilang, kalaupun ada sanksi, mestinya tidak serta-merta itu harus diterapkan. Karena itu tadi, ya ada banyak faktor, gitu. Baik dari segi kesehatan orangnya, gitu ya, maupun dari segi yang lain. Ada banyak pertimbangan. Saya ke Bung Melki juga kemudian. Bung Melki, ini menarik, sudah disinggung. Sehari setelah Presiden menerima vaksin begitu, secara terang-terangan seorang anggota DPR yang merupakan kolega Anda di Komisi 9 menolak untuk divaksin berdasarkan sikap, pendirian, dan keterangannya. Yang bersangkutan tidak hanya anggota DPR, juga seorang yang memiliki rekam jejak sebagai seorang dokter. Bagaimana Anda melihat penolakan terang-terangan ini? Apakah sesungguhnya beliau juga bisa dikenakan sanksi yang dimaksud? Jadi yang tadi disampaikan ada anggota DPR RI, teman kami namanya Mbak Rifka Ciptaning, yang seorang dokter, memang memberikan catatan bukan sehari setelah ya, tapi sehari sebelum Presiden Jokowi divaksin, ada catatan demikian dari Mbak Rifka Ciptaning. Sebenarnya kalau kita cermati apa yang menjadi catatan dari Mbak Rifka itu, bukan soal dia setuju vaksin atau tidak. Tapi sebenarnya Mbak Rifka itu ingin memastikan bahwa proses untuk penanganan pandemi COVID ini itu kita tidak semata-mata pada satu pendekatan vaksin saja. Nah, makanya dia kemudian merasa bahwa kalau kita langsung ke vaksin ini, dia tidak setuju. Nah, tapi lepas dari situ, saya mau mengatakan begini, vaksinasi ini tentu seperti halnya juga pilihan jenis pengobatan terhadap satu jenis penyakit, itu adalah opsi yang tadi disampaikan bahwa itu opsi personal. Nah, tapi karena ini menjadi program nasional dalam penanganan pandemi COVID-19, yang memang menjadi pendekatan terakhirnya adalah vaksin, tentu ini bisa dimengerti sebagai sebuah permintaan khusus kepada warga untuk dilakukan, tapi tetap harus dahulukan itu adalah edukasi, persuasi, dan dialog. Baik. Nah, sanksi itu sekali lagi gini, sanksi itu kan bukan cuma urusan vaksinasi aja yang tentu ada semacam pemberian sesuatu dari negara ya. Tapi kan apabila memang ini sudah diedukasi dengan baik, yang tadi saya bilang itu, kalau RT RW-nya juga memberikan pendekatan, kan gambarannya bisa kita tangkap. Jika semua menjalankan fungsi yang baik, masyarakat terliterasi, diberikan kesadaran, semuanya kemudian bisa dilakukan, dan pilihan terakhir adalah sanksinya. Terima kasih atas waktu Anda bergabung bersama kami, Bung Melki Lakalena dan juga Pak Abdul Fikar Hajar.